Di episode ketiga kelas finansial koin ini banyak banget masukan nanya, kok gua freelance atau gua masih bekerja tapi income gua masih ngepas banget nih, gimana caranya untuk mengalokasikannya. Mari kita bahas. Oke, buat teman-teman yang masih bekerja ataupun yang kuliah tapi income-nya di bawah 6-8 juta, gue mau kasih lo solusi. Kenapa? Karena banyak mungkin yang orang bilang komen income gue di bawah UMR bahkan, tapi gue menginvestasikan lagi ke aset gue dan gue nggak bisa ditabung, ya kan? Nah, tapi gue cuma mau kasih tahu, kalau memang income lu di bawah UMR, at least lu please jangan berhemat, tapi lu harus menambah aktif income lu atau memperbesar aktif income lu saat ini. Contoh, lu bekerja mungkin sebagai sales. Lu bisa memperbesar income lu dengan cara lu nambahin target ataupun lu mencari sasaran di luar sana. Itu sah-sah saja di luar jam kantor. Tapi untuk bagaimana orang-orang yang bekerjanya job desk-nya memang kantoran, yang sudah plek-plekan admin atau segala macam, simple, lu harus extra charge yourself untuk menambah 1-2 jam lo usaha online. Mungkin lo dengan berdagang, dengan lo affiliate produk, karena banyak banget sekarang kan ada TikTok affiliate, Shopee affiliate, bahkan Tokopedia affiliate, itu lo nggak butuh modal gitu. Tapi buat teman-teman yang freelance ya, yang mungkin gajinya masih UMR belum bisa ketabung, nggak apa-apa, karena menurut gua, lu itu harus penuhi dulu kebutuhan hidup lu. Jika ada lebih, baru lalu sisihkan. Kenapa? Karena ingat, kita itu startnya beda-beda, tapi kita punya modal yang sama, yaitu adalah waktu kita sama-sama 24 jam. Lu nggak boleh bandingin diri lu dengan teman lu. Kok teman lu gajinya segini, tapi kok hasilnya begitu? Tips gua buat teman-teman yang gajinya memang masih kecil, terima aja. Kenapa? Baik lagi, kalau lu mau dapat income yang besar, pastiin kapasitas lu memadai. Nah, setelah lu ada sedikit uang ya, yang gue bilang selalu, ketika lu ada sedikit uang, selalu invest ke diri sendiri dulu, di mana mungkin lu bisa ikut seminar ataupun banyak banget seminar-seminar gratis kok, lu bisa bernetworking di sana. Kenapa? Karena lu nggak tahu, kadang-kadang lu bisa jumpa partner lu pada satu seminar gitu loh. Dan yang kedua, ketika lu punya uang, gue pernah bilang 20% itu diinvestasikan. Nah, banyak yang nanya, sektor investasi untuk asuransi di mana? Ya dari 20% itulah lu wajib punya asuransi dulu. Kenapa? Karena sekarang nggak main-main loh. Kita memiliki dimana keadaan bumi kita tuh lagi jelek banget, dimana polusi udara, dan tentunya sekarang banyak banget orang kena ISPA ya, infeksi paru pernapasan. Yang itu kalau di Jakarta ya itu cukup mahal banget, karena gue sektornya di bidang asuransi. Itu kemarin ada klien gue itu klaim kurang lebih 30-40 juta cuma 5 minggu. Dan itu pun gak diapa-apain, cuma dikasih obat. Buat teman-teman, prioritasin dulu, proteksi dulu ya. Karena setelah itu lu punya ada namanya peaceful. Setelah itu lu bisa investasi yang gue udah bahas di episode kedua. Investasi mana saja yang menurut cocok sama itu balik lagi ke lu. Tapi buat teman-teman yang balik lagi income masih itu jangan ngeluh teman-teman. Simple, lu jalan aja prosesnya. Karena gue pribadi dulu, gue itu juga sebagai sales yang gajinya juga UMR gitu. Tapi yang gue bilang, lu kalau bisa setahun lu kalau memang sudah mentok dan lu tidak berkembang di perusahaan itu, jangan ragu untuk resign. Karena ketika lu resign, lu memiliki waktu 8 jam tidak terikat dengan kantor, dan lu memiliki 8 jam itu untuk berkreativitas. Ingat, yang penting hasil kerja keras itu tidak bakal mengkhianati hasil. Dan tentunya, mau sebagus apapun talentnya, kalau lu rajin, gue yakin pasti lu sukses. Ingat ya teman-teman, kelemahan orang rajin adalah malas belajar. Sedangkan kelemahan orang bodoh itu adalah malas. Jadi kalau misalkan kita udah bodoh, at least jangan malas lah. Kita harus lebih rajin 2-3 kali lipat, supaya at least kapasitas otak kita ini nih sudah punya ilmunya. Banyak banget di YouTube, lu tinggal cek aja lu suka bisnisnya apa. Lu kalau mencoba bisnis, pastiin saran gue lu menggunakan bisnis jasa. Ya ini saran gue untuk orang-orang awal-awal yang mau merintis. Bisnis jasa itu paling utama. Kayak gue nih, gue buat konten ini gue bisnis jasa memberikan edukasi. Ya lu lakuin aja terus menerus, walaupun lu nggak laku ya, at least lu bisa belajar gimana caranya memproses lu cara public speaking ataupun lu mempromosikan produk lu. Dan yang kedua, kenapa bisnis jasa? Lu nggak harus nyetok modal, karena dulu kesalahan gue ketika gue berbisnis, gue itu terlalu all in dan gue tidak
mengeksplor atau punya pengetahuan dalam berbisnis itu. Jadi gua ada duit nih, gua hajar bisnis. Jangan. Saran gua kalau bisa mulai dari jasa mulut ke mulut ya, lu makelarin nggak masalah, yang penting jadi duit. Ada duit, income, baru sisihin. Itu lebih better untuk lu hidup. Sekarang zamannya udah internet, banyak banget opportunity, tinggal lu aja pilih mau yang mana. Yang penting ingat, jangan malas dan rajin belajar. Oke?